Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Suara saya terdengar? Shalom. Mari kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan pagi hari ini. Kalau Tuhan itu baik, kasih setianya ada untuk kita setiap hari. Amin. Ungu, biru, hijau, oranye. Bagaimana kabar Bapak Ibu saudara sekalian? Luar biasa, kecil banget. Luar biasa nggak? Luar biasa gitu ya. Pakai Apa kotak kabar gini. saudara? Bersama Yesus, saya dahsyat, luar biasa. Yes. Boleh coba deh. Speakernya deh. Hari ini kita kembali ke hadirat Tuhan. Kita mau Iya. beribadah, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan di tempat ini. Kita mau bersatu hati. Kita tundukkan kepala kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kasih-Mu, untuk penyertaan dari Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang setia bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau datang, Tuhan. Hadirat-Mu, kami mau bawa hati kami. Kami mau lepaskan segala pergumulan kami mau fokus memandang Tuhan pagi ini. Perbaharui Tuhan hati kami pagi hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, bila kami tetap percaya, tetap memegang satu hal, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia. Kami membawa persembahan kami, pujian kami hanya untuk-Mu Bapa. Kami sembah Kau Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Siapa di sini Bapak Ibu yang rindu mendapat lawatan dari Tuhan? Kita boleh angkat tangan kanan kita. Kita percaya bahwa apapun situasi kita saat ini, apapun yang kita alami, Tuhan ada untuk kita, amin. Dan kemenangan Tuhan akan ditempatkan pada waktunya, amin. Kita mau pujian ini bersama-sama. Kami mau sembah Kau Tuhan. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kita katakan ku yakin Kau hadir di sini. Mari kita rasa hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Kita pujian ini, kita sembah Dia tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, amin. Kami sembah Kau lebih lagi Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu. Kekuatanku Tuhan,
di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Engkau, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memujimu Tuhan, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau berkatakan Kau besar, Kau besar, Kau besar Tuhan, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau. Mari katakan dengan iman. Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu Engkau memperbarui hati kami Bapa. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita sembah Dia. Kami percaya Tuhan, kemenangan akan terjadi di sini, melawat setiap kami Tuhan, melawat setiap hati hari ini Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya, Yesus, Yesus. Kami tinggikan Kau Tuhan di tempat ini. Sebab Kau Tuhan yang layak kami sembah, Kau Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia saudara-saudara. Tanggalkan segala bebanmu, fokus menyembah Dia. Katakan Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Mari kita terus dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kau Tuhan yang baik bagi setiap kami Bapa. Enggak ini. Kau yang mati gantikan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah terbesar yang Tuhan kasih untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Hari ini Bapa, kami mau kembali memuji-Mu. Kami mau memuja-Mu Tuhan. Bila kemenangan ada di setiap hati kami, membebaskan kami Tuhan. Bila hati yang rindu akan Engkau Tuhan, yang hati yang rindu untuk dipulihkan, Tuhan pulihkan hari ini Bapa. Mungkin di dalam kami ada yang sakit, Tuhan sembuhkan hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila Roh-Mu Tuhan turun atas setiap kami, Roh pujian dan penyembahan turun atas setiap kami, melawat kami pagi ini Tuhan. Kami memperbarui hubungan kami dengan Tuhan pagi hari ini. Berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau ada setiap kuasa si jahat Tuhan yang coba-coba mencuri sesuatu dari kami di ibadah kami pagi ini. Kami hancurkan kuasa kalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus Engkau yang melingkupi hati kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Boleh lebih lagi? Pagi ini agak malu-malu ya beri tepuk tangannya buat Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan lebih lagi. Amin. Kita harus semangat karena kita sudah lebih dari pemenang. Amin. Amin. Kurang amin. Amin. Sebelumnya kita mungkin bisa sapa kiri kanan kita dulu, nggak usah salaman, mungkin pas gini katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari kita katakan kita, haleluya. Kibarkan lembahnya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih lagi kan, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Yesus Raja, segala Raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita mau saut-sautan ya Bapak Ibu ya. Kita mau katakan dengan teman kita nanti sama-sama.
kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari kamu. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Diberkati panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Beri kembali buat Tuhan lebih lagi. Kita lebih dari pemenang. Pokoknya hari ini tema kita adalah kita imani, kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Karena Tuhan yang berikan kita kemenangan hanya di dalam namanya. Katakan firman. Firman terangi jalan. Periksa iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Karena dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita mau katakan bersama-sama kebenaran. Kebenaran yang bebas, yang selalu berikan kami kekuatan, selalu berikanku kekuatan. Hadapi segala katakan dengan imanmu, tak pernah ku ragu. Karena dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
Bapak Ibu boleh duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita juga siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang lagi Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk ditabur kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan firman yang Engkau berikan untuk hati kami seperti tanah yang subur, yang berbuah banyak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa hati kami, kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita pujian dari awal lagi. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku,
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kuatkan hamba-Mu. Kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan anugerahkan sepanjang malam dan sehingga hari ini. Terimalah setiap pujian, penyembahan, persembahan kami. Terimalah kami masing-masing sebagaimana kami ada. Ini hamba-Mu menyerahkan diri sepenuhnya, memberi kepada hamba-Mu karunia memberitakan firman Tuhan dengan berani dan terus terang. Tuhan, jamah saya memberi memori yang kuat, patah lidah. Utuslah seorang malaikat penunggu di depan lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya jangan manusia yang lemah yang berbicara sia-sia, namun Engkau sendiri yang berfirman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan saya layak menjadi senjata geram Tuhan, palu godam Tuhan, papan pengirikan dengan gigi rangkap tajam dan baharu untuk melakukan peperangan roh. Yes, semua yang sudah diikat tetap terikat. Orang-orang kuat, roh-roh teritorial, penguasa-penguasa udara, penghulu-penghulu yang jahat atas siapapun dimanapun berada. Dan semua roh-roh yang coba-coba mengganggu kami, mengganggu pemberitaan firman, mengganggu pengertian kami semua, saya perintahkan segera tinggalkan gereja ini. Tidak ada bagian kalian di dalam ibadah di seluruh muka bumi, sebab Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach adalah Tuhan atas gerejanya. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan kami cepat tanggap, kami mengerti dan mampu mentaati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Saudara-saudara, ini perjamuan kudus yang ke-9 ya. 8. Enggak bohong kamu ya. Enggak ya. 8 soalnya ditambah apa tuh Jumat Agung kan, masih ingat kan? Saudara-saudara, saya minta perhatian saudara sepenuhnya. Saudara berdoa buat saya berdoa buat saudara-saudara. Mendengar, mengerti, dan mentaati. Tolong Yusak klik. Saudara, ini judul di seluruh GBI di seluruh Indonesia dan mancanegara. Judulnya apa? Penyembahan yang berkenan. Berkenan itu apa? Menyenangkan, ya, diterima oleh Tuhan. Penyembahan yang berkenan. Saudara-saudara, mengapa saya minta perhatian saudara sepenuhnya? Supaya saudara mendapat pengertian, mendapat hikmat, mendapat pemahaman yang lebih baik. Saudara dan saya tahu waktu sekarang berjalan sangat cepat, ya kan? Belum lama minggu lagi, minggu lagi. Kita tidur, bangun pagi, tahu-tahu siang, malam lagi, pagi lagi. Cepat sekali. Saya pernah berkhotbah belasan tahun yang lalu bahwa firman Tuhan itu berjalan dengan cepat dan kita harus mengejar kereta. Catching the train, mengejar kereta. Nah, judulnya penyembahan yang berkenan. Lalu lagi klik bawahnya, Ucak tolong
Saya mulai dengan catatan. Catatan klik. Sana belum keluar juga ya? Enggak apa-apa lah, sabar ya. Oh ini dia. Cak, tolong. Mungkin yang lain belum paham. Catatan. Nah, catatan pertama, berdoa dalam bahasa roh. Saudara, ini seringkali dibaca, didengar, diulang, diceritakan, disampaikan, tapi masih tetap saja jadi pertanyaan. Berdoa dalam bahasa roh. Itu catatan yang pertama. Paulus menulis dalam 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Elohim, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Bahasa roh ini tidak ada orang lain yang mengerti, ya, selain roh kita dengan roh Tuhan. Oke. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, secret, rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Membangun, bernubuat itu isinya, membangun, menasihati, dan menghibur. Klik. Siapa, ini maksudnya ayat 4 ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Perhatikan, berbahasa roh, membangun diri sendiri, tapi bernubuat, membangun jemaat. So, skopnya, ruang lingkupnya, lebih luas bernubuat ketimbang berbahasa roh. Lalu, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Aku suka. Ini catatan Paulus. Tetapi, saudara pakai bahasa saya, tetapi itu tikungan tajam. Perhatikan itu. Tetapi, lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Jadi firman katakan, aku mau kamu semua berbahasa roh. Tapi lebih daripada bahasa roh, aku mau kamu bernubuat. Sebab bahasa roh membangun diri sendiri, tetapi bernubuat itu membangun jemaat. Gitu ya. Ruang lingkupnya lebih luas. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga. Perhatikan tuh, lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga dapat menafsirkannya sehingga jemaat dibangun. So kalau buat perbandingan, ruang lingkupnya itu lebih luas bernubuat. Karena tadi nubuat itu, coba ucap dibalik lagi ke atas tadi. Nah, bernubuat itu membangun, tuh lihat, membangun, menasihati, dan menghibur. Ini biasanya melalui khotbah,
melalui pemberitaan firman. Itu dampaknya adalah membangun, menasihati, dan menghibur. Tapi bahasa roh hanya membangun diri sendiri. Kan sayang sekali saudara-saudara, sebagian banyak orang Kristen mengejar bahasa roh, membanggakan bahasa roh. Padahal itu hanya untuk diri sendiri. Roh orang itu berbicara kepada roh Elohim dan menguatkan orang itu. Sedang orang yang bernubuat sampaikan firman itu membangun, menasihati dan menghibur. Ini mesti jelas. Banyak orang yang merasa lebih bangga dengan bahasa roh. Malah ada pertanyaan yang lumrah tapi salah kaprah. Dia bilang, kamu sudah bisa bahasa roh belum? Tuh kan, pertanyaannya saja sudah salah. Kamu sudah bisa berbahasa roh apa belum? Seolah-olah bahasa roh itu pencapaian prestasi. Tetapi tadi di 1 Korintus 14 ayat 2, dalam bahasa roh itu kita berbicara kepada Tuhan, kepada Elohim, bukan kepada manusia. Saudara, saya ingat waktu saya masih muda, waktu saya masih kuliah, kami biasa di Petamburan kan bangun pagi, kira-kira jam 4:30, lalu digebah semua ke gereja, berlutut, lalu berdoa. Itu sudah jamak, itu biasa. Saudara-saudara, tetapi pada suatu pagi, seorang adik kelas saya tak bertanya, Kok Penghong tadi ngomong apa? Nah saya malah bingung, saya ngomong apa ya? Nggak tahu, tadi ngomong panjang dah. Rasanya tenang begitu. Seperti berkata kepada seseorang, tapi saya nggak ngerti ngomong apa, bahasa apa, karena dia berlutut di agak belakang kursi saya. Saudara, lalu saya berkata, rupanya roh saya berbicara kepada roh Tuhan. Saya sendiri tidak ngerti apa yang saya bicarakan, tetapi saya tahu Tuhan yang mengerti. Lalu ada rasa shalom, peace, damai yang tidak terkatakan. Dan kelihatan saudara, sesudah itu kuliah saya lebih lancar. Dan rasanya tidak terganggu oleh apapun. Ya seringkali pencapaian ranking pun selalu berbeda. Saudara, jadi pada waktu saya bicara, didengar oleh adik kelas, orang itu nggak ngerti, apalagi orang itu, saya sendiri juga nggak ngerti apa yang saya omong. Hanya Tuhan yang mengerti. Saudara-saudara, itu pertama kalinya saya dijamah Tuhan untuk menerima bahasa roh. Oke ya, ini sekedar sedikit mengenang masa muda. Sekarang klik lagi. Ini sudah, sekarang ayat 5. Sudah juga, ayat 5, mau ulangi, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali orang itu
dapat menafsirkan sehingga jemaat dapat dibangun. Kalau nggak bisa ditafsirkan, itu jemaat nggak menerima apa-apa. Klik. Catatan ayat 6 ya. Tadi kan 1 Korintus 14 ayat 2 sampai dengan 6 ya. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagi kamu? Enggak ada gunanya bagi kamu. Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan itu revelation, wahyu ya, bukan tapi penyataan Elohim atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Jadi kalau Paulus datang ke Korintus hanya berbahasa roh, itu tidak menyampaikan apa-apa. Dan jemaat juga tidak terbangun dalam hal apa-apa. Saudara-saudara, karena di sana tidak ada pengetahuan, nubuat atau pengajaran. Ini catatan pertama. Catatan kedua, apakah tanda bahwa orang sudah dibaptis Roh Kudus harus bisa berbahasa roh? Nah, ini pertanyaan. Mungkin juga saudara pernah bertanya gitu. Apakah tanda bahwa orang yang sudah dibaptis Roh Kudus harus bisa berbahasa roh? Jawabnya, bukankah lebih penting terbukti dari buah kehidupan yang baik dari orang itu, maksudnya orang yang berbahasa roh itu, bukankah lebih penting terbukti dari buah kehidupan yang baik dari orang itu, pola pikir atau mindset, karakter Kristus, karena orang itu dipenuhi dan dipimpin oleh roh yang memberikan kuasa untuk mematikan keinginan daging dan menghasilkan buah roh, tanda tanya. Maaf ya kalau saya minta waktu banyak. Soal ini sebetulnya firman itu jelas, tapi orang-orang kadang-kadang bikin tidak jelas. Saudara, pemazmur berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu kayak lampu, kayak pelita, kayak terang. Jadi orang kalau baca firman Tuhan makin gelap, orang genah ini jadinya, enggak karuan. Karena firman itu tidak membuat orang menjadi sulit, tidak membuat orang jadi bingung. Tapi sayanya yang kesulitan, sayanya yang kebingungan. Karena itu biar saya bicara lambat-lambat ya. Jadi saudara-saudara, itu tanda-tanda baptisan itu berbahasa roh, boleh-boleh saja, tetapi lebih penting adalah bukti buah-buah kehidupan yang baik dari orang itu. Jadi bukan bahasa rohnya yang penting, tapi perubahan karakter yang penting. Seperti karakter Kristus yang penting. Punya mindset, punya pola pikir seperti Yesus berpikir. Dan orang yang dipenuhi oleh orang yang dipimpin dan dipenuhi oleh roh itu punya kuasa mematikan keinginan daging. Itu tanda yang lebih penting. Orang itu mempunyai kuasa untuk mematikan keinginan daging dan menghasilkan buah roh. Maksudnya gini, buat apa kejar bahasa roh kalau nggak ada buah-buah karakter yang baik, nggak ada perubahan,
tidak ada sifat-sifat Kristus, tidak bisa menyalibkan kedagingan. Biar situ berbahasa roh, lancarnya kayak air terjun, kagak ada artinya. Itu yang dimaksud, ya. Nah, oke. Jadi yang seharusnya dicari oleh saya dan saudara-saudara jemaat itu tanda-tanda dari perubahan karakter. Bukan bahasa lidahnya, glosolalianya, tapi perubahan karakter. Menjadi seperti Kristus, dipenuhi, dipimpin oleh Roh, memberikan kuasa untuk mematikan keinginan daging. Itu tanda yang lebih penting. Baik, saudara-saudara, klik lagi. Bukankah Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, ini tidak kurang-kurangnya Tuhan sendiri yang mengatakan. Bukankah Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, dari buahnya kamu mengenal pohonnya? Ini ayat yang populer. Saya percaya saudara sudah hafal. Jadi buat Tuhan Yesus itu, buahnya menunjukkan pohonnya. Kalau buahnya kudus dan semua positif, sumbernya itu, source-nya itu ya Roh Kudus. Tapi kalau buahnya itu ranggunan, jangan tersinggung. Walaupun tersinggung juga boleh. Apakah Roh Kudus berkenan tinggal dalam rumah yang kotor? Jawab sendiri. Masa Roh Tuhan, Roh yang kudus mau tinggal di dalam rumah yang kotor? Bagaimana rasanya tinggal di rumah yang kotor? Kecuali memang orang itu suka kotor. Kecuali memang orang itu suka jorok. Tapi Roh Kudus kan bukan roh yang kotor. Bukan roh yang jorok. Mana mungkin Roh Kudus mau berdiam di rumah yang kotor? Itu pertanyaan dan harus dijawab. Klik. Catatan ketiga. Awas ya. Catatan ketiga. Saudara tidak usah catat, nanti, kalau saudara mau nanti minta ke Yusak. Catatan ketiga, syarat untuk menerima baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Ada syarat, ada kondisi. Syarat untuk menerima baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Saya harap saudara juga bertanya begitu, ya. Jangan diam aja sebodoh teuing mah. Kumaha engke itu urusan nanti. Saudara, nah ini saya coba singkatkan supaya tidak terlalu panjang. Syaratnya 1, Anda harus sudah bertobat sungguh-sungguh. Kalau dibalik, orang yang belum bertobat sungguh-sungguh jangan mimpi akan menerima baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Itu konsekuensinya, ya. 2, mengakui setiap dosa, mesti transparan. Akui setiap dosa. Setiap itu bukan kayak Tuhan ampunilah dosa saya yang sengaja maupun tidak disengaja, setahun sekali halal bihalal, bukan begitu. Mengakui setiap dosa spesifik. 3, mohon pengampunan dosa dengan serius. Mohon pengampunan dosa dengan serius. Jangan bilang, Tuhan, semua orang juga berdosa. Pendeta apalagi banyak dosanya. Jadi saya nggak usah lah, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Ini serius. 4, melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati Anda. Nih, yang menjadi halangan dari kepenuhan Roh Kudus itu adalah pahit hati. Semua sudah tahu, berulang-ulang sudah saya sampai berbusa menjelaskan ini di pelayanan pelepasan, bukan?
melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati Anda. Jadi setiap kali ada pahit hati, ngomong dong, ngomong, Tuhan Yesus tolong supaya saya bisa mengampuni. Tuhan, supaya saya bisa mengampuni. Jangan pikir itu biasa-biasa saja. Enggak, selama masih ada pahit hati, kepenuhan Roh Kudus menyakiti hati Anda. 5, komitmen menurut atau mentaati, ya. Komitmen untuk mentaati kehendak Tuhan dan sebagainya. Kalau saya catat dan sebagainya itu artinya masih banyak yang lain. Tapi ini minimal, cukup secara umum. Catatan keempat. Catatan 4. Beberapa praktek yang menyesatkan dan harus diwaspadai. Ini saudara mesti waspada. Saudara jangan pikir, ini biasa. Biar aja lah. Enggak biasa bayar. Saya serius. Beberapa praktek yang menyesatkan dan harus diwaspadai. Antara lain, kalau dibilang antara lain itu saya ambil hanya beberapa contoh, begitu ya. Enggak mungkin semua. Sampai nanti sore enggak kelar-kelar. Antara lain kelompok doa yang duduk membentuk lingkaran. Jadi saudara bayangkan ada kelompok doa, biasanya di tikar, lalu membentuk lingkaran. Terus diajarin nih, tarik napas panjang, tarik napas panjang. Meniupkan nafas lewat mulut, ini lewat ya, bukan lewar, saya salah ketik. Menarik napas panjang, meniupkan napas lewat mulut, mengucapkan kata-kata aneh yang didiktekan oleh pemimpin kelompok. Jadi mulai dengan ayo kumpul, ya namanya jemaat, suruh kumpul ya kumpul, duduk kan. Bentuk lingkaran, ya bentuk lingkaran. Lalu dibilang tarik napas, tiup napas. Lalu didikte, ini penyakitnya saudara. Bahasa roh itu bukan hasil didikte oleh pemimpin kelompok. Jadi bukan dari revelation, bukan dari wahyu roh, tetapi dari pemimpin kelompoknya dong. Orang didikte kok disuruh niru. Dan ini benar-benar terjadi. Saya menerima ini kesaksian dan laporan dari salah satu dokter, malahan dari salah satu dokter yang waktu itu minta dilayani pelepasan. Lalu bilang, Pak Halim ini gini. Sesat. Gitu aja. Bahasa roh bukan hasil dikte, suruh niru-niru, bukan. Terus bawahnya lagi klik. Pengulangan kata-kata yang sangat cepat. Jadi didikte, disuruh mengulangi kata-kata dengan cepat. Speedy repetition. Mengulang dengan cepat. Jadi kalau sudah didikte mulai dengan lama-lama kan keselingkuh. Apalagi lah. Raba. Apa yang diraba-raba? Saudara-saudara, saking nggak ngertinya. Ini jemaat yang lugu. Ikut saja dikte si pemimpin, tapi dengan speed, repetasi yang diulang dengan cepat, lama-lama kan keseleo. Kalau sudah keseleo, sudah puji Tuhan, saudara sudah mendapat bahasa roh. Opo bahasa roh? Orang itu didikte dan dicepetin, semakin cepat, kayak semakin iya gitu ya. Sik.
Sik sampai kisik. Dia bilang, itu bahasa roh. Hati-hati saudara, hati-hati. Ada orang, bahkan hamba Tuhan yang menyangka bahwa berdoa dalam roh harus berdoa dalam bahasa roh. Ini salah kaprah. Enggak sama berdoa dalam roh dan berbahasa roh. Itu enggak sama. Awas ya, saya jadi cerewet pagi ini. Tidak harus begitu. Tidak harus begitu. Datanglah dan mintalah baptisan Roh Kudus kepada pembaptisnya, yaitu Tuhan Yeshua HaMashiach. Kalau saudara mau menerima baptisan air, saudara datang ke siapa? Ke hamba Tuhan dong, ke pendeta dong. Baptisan air dilakukan oleh manusia. Yohanes Pembaptis berkata begini, aku bukan Kristus, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi nanti Sang Mesias itu kalau datang, dia membaptis kamu dengan roh dan dengan api. Jadi yang bisa membaptiskan dengan roh itu, ya pembaptis roh, atau Tuhan Yesus Kristus. Saudara tidak usah tunggu lagi ditumbangin tangan oleh pendeta kingkong dan lain-lain, digoyang-goyang, dibikin getar-getar, lalu suruh menirukan sik dan lain-lain, enggak. Tapi Tuhan Yesuslah pembaptis dengan roh. Kepada siapa saudara minta baptisan roh? Kepada Tuhan Yesus. Jangan kepada saya juga. Jangan. Tuhan Yesuslah pembaptis dengan roh. Nah, sekarang tolong Yusak kita ke judul. Di atas ini ada judul apa enggak? Di atas ini apa, Sak? Ini yang paling atas ya? Nah, ini dia. Minggu pertama, penyembahan yang berkenan. Klik. Kata Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria ya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Klik. Penyembahan yang berkenan kepada Elohim bukan berbicara tentang tempat. Saudara, enggak jadi soal itu tempat di Sion atau di Gerizim, di Samaria atau Yerusalem. Ini bukan soal tempat. Bukan berbicara tentang tempat. Lokasi penyembahan bukanlah syarat seseorang diterima penyembahannya oleh Elohim. Penyembahan yang berkenan juga bukanlah tentang sesuatu yang dikerjakan secara rutinitas, kebiasaan doang, rutin, kebiasaan. Melainkan berkaitan dengan si penyembahnya. Urusannya itu dengan penyembahnya itu, hati penyembahnya itu, bertobat atau belum itu, punya komitmen untuk mentaati firman atau tidak itu, atau menyalipkan kedagingan, meninggalkan sifat-sifat kedagingan, itu persoalannya, bukan yang lain-lain. Klik. Nah, ini yang seharusnya saudara tunggu-tunggu. Ciri penyembahan yang berkenan kepada Elohim bila penyembahnya memiliki satu, pengenalan akan Elohim. Saya dan saudara mesti belajar mengenal Tuhan. Itu yang pertama. Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Artinya orang Samaria itu menyembah Tuhan yang
kamu belum kenal, mereka belum kenal. Kami itu orang-orang Yahudi. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudara, ini firman Tuhan. Keselamatan itu harus dari Israel, bukan dari bangsa-bangsa lain. Harus dari bangsa Yahudi. Nabi-nabi yang asli pun harus nabi yang lahir di antara Bani Israel. Bukan di, ya saudara sudah tahulah. Ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yang bukan itu, no way. Terus, seseorang akan menyembah Elohim dengan kesungguhan dan hormat. Itu menyembah di dalam roh, itu menyembah dengan kesungguhan dan hormat. Jika orang tersebut mengenal Elohim yang disembahnya dengan benar. Ketika perempuan Samaria semakin mengenal Yesus, Tuhan Yesus, maka dia semakin percaya apa yang dikatakannya. Mengenal, baru percaya. Saudara tahu itu kan? Kalau dia ngomong, saya percaya dah. Kenapa? Saya sudah kenal dia dah. Saya sudah kenal dia bertahun-tahun, belasan tahun. Saya sudah tahu siapa dia, dan saya percaya. Saudara, selama manusia tidak mengenal Tuhannya, tidak bisa dia percaya. Sungguh-sungguh percaya-percayaan bisa. Coba lihat, ketika perempuan Samaria semakin mengenal Yesus, maka ia semakin percaya apa yang dikatakannya. Dan dia dapat menceritakan, ini bersaksi ya. Dan dia dapat menceritakan tentang dia kepada orang lain. Dia bersaksi tentang siapa yang dia kenal itu, dan banyak orang menjadi percaya. Mulai dari pengenalan secara pribadi. Sama seperti anak yang baik, dia kenal bapaknya yang baik. Tapi sayang kadang-kadang bapaknya enggak baik, anaknya belum baik, jadi saling curiga-mencurigai. Apalagi ada bumbu-bumbu berita-berita miring, rusak pengenalan bapak ibu dengan anak-anak mereka. So, bersaksi tentang siapa yang dia kenal, ini garis bawain, kenal itu, dan banyak orang menjadi percaya. Klik. 2. Kalau tadi mengenal ya. Anak yang baik mengenal orang tuanya yang baik. Bapak atau ibu. Kenal. Enggak bisa diganti dengan orang lain tuh, saudara. Seharusnya enggak bisa tuh. Ya. Nah, yang kedua, hidup yang benar ini yang dikalimatkan dengan penyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan inginkan, bukan Tuhan inginkan, itu yang Tuhan cari, seek, mencari. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, sudah tiba itu waktu Tuhan Yesus sudah datangkan di dunia, sudah datang di desa Sihar, di dekat sumurnya peninggalan Yakub. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki, dalam bahasa Inggris, Bapa mencari. Sebab Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian.
Saudara, jadi menyembah dengan kebenaran itu maksudnya orang itu hidupnya hidup benar dulu. Enggak bisa sambil brengsek-brengsekan bisa menyembah di dalam kebenaran. Kagak bisa, tidak akan pernah bisa. Dan sampai dunia kiamat tidak bisa. Hidup yang benar. Bawahnya lagi. Hidup yang benar, kebenaran itu maksudnya orang itu terbukti hidupnya benar gitu ya. Lagi pula kebenaran itu adalah firman Tuhan, kebenaran. Jadi orang yang hidup benar, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Hidup benar akan terjadi karena Yesus sudah membenarkannya. Saya enggak benar, saudara juga kurang benar, tetapi kita menjadi benar karena dibenarkan oleh korban Tuhan Yesus Kristus. Ini sudah saya ulang-ulang banyak sekali ya. Kita ini dibilang benar karena dibenarkan, dikuduskan, disucikan, dipisahkan, dipanggil, dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sampai mana tadi ini? Oke. Pembenaran, ulangi aja deh ya. Hidup benar akan terjadi karena Yesus yang sudah membenarkannya. Ini merupakan hal utama dan mendasar dari seseorang menjadi penyembah yang berkenan kepada Elohim. Pembenaran yang dilakukan Elohim terhadap orang tersebut akan nampak dalam sikap dan hidupnya sehari-hari. Itu yang dibilang oleh Tuhan Yesus. Dari buahnya kamu kenal pohonnya. Kalau orang sudah menerima pembenaran oleh darah Tuhan Yesus, mestinya nampak dalam sikap hidup sehari-hari. Kalau tidak nampak, itu artinya pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Sedikit lagi, klik. Kalau sudah nomor 3 ini sebentar lagi selesai ya. 3. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini intinya. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Klik. Seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya atau ibunya, demikian orang percaya yang memiliki keintiman, keakraban, intimate, keintiman dengan roh Elohim. Saya ulangi. Orang yang demikian akan dari atas. Seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya dan atau dengan ibunya, demikian orang percaya yang memiliki keintiman dengan roh Elohim, dengan roh Tuhan. Orang yang demikian akan menyenangkan Elohim. Jadi Tuhan itu senang terhadap orang yang demikian maksudnya. Orang yang demikian akan menyenangkan Elohim saat dia menyembahnya. Mengenal, hidup dalam kebenaran, hidup dalam roh, waktu dia menyembah, Tuhan senang. Tuhan tidak membuang muka gitu. Tuhan senang, berkenan. Demikian juga orang-orang yang bertindak dan berperilaku sesuai firman-Nya, yang adalah kebenaran, firman itu kebenaran, akan menjadi penyembah yang diterima dengan sukacita oleh Elohim. Diterima dengan sukacita oleh Elohim. Apa ini sudah habis? Nah, saudara-saudara, oke, maaf memang agak lama, tetapi saya percaya bahwa ini penting sekali. Dan hari ini kan
disiarkan secara hybrid, ya, yang di rumah juga mendengar. Saya berharap setidak-tidaknya sebagian besar saudara mengerti bagaimana menjadi penyembah yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Kita mesti stop. Tuhan Roh Kudus tidak mungkin mau tinggal di rumah yang kotor. Manusia aja tidak mau, apalagi Roh Kudus. Kita tundukkan kepala, siapkan hati sungguh-sungguh untuk sakramen perjamuan kudus. Mari imam-imam musik bantu kemari. Pak Pendeta Nengah Yusak, mari lanjutkan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Nah, sekarang saya pamit. Haleluya. Mari persiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Demikian juga saudara-saudara yang ada di rumah atau di tempat masing-masing. Silakan mempersiapkan hati dan siapkan roti dan anggur saudara. Kita akan bersama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, ya ralamatax. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah Kau taburi dengan firman Tuhan tentang penyembahan yang berkenan kepada Bapa, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bukan dari kata orang, bukan dari siapapun. Tapi kami mengenal Engkau melalui pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Sebab ketika kami mengenal siapa yang kami sembah, maka kami akan lebih lagi bisa menghormati, lebih lagi menyembah Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kami terus hidup benar di hadapan Tuhan. Karena penyembahan bukan sekedar kata-kata yang kami bisa ucapkan kepada Tuhan. Tapi penyembahan berarti juga kami harus hidup benar. Kami hidup kudus seperti Tuhan yang kami sembah itu kudus. Kami sempurna seperti Tuhan yang kami sembah itu sempurna. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk catatan-catatan firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Gembala sidang kami. Tuhan memberkati Bapak Gembala kami dan terus memberi kesehatan dan kekuatan supaya hamba-Mu bisa melayani lebih maksimal lagi. Melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, di hadapan kami sekarang ada roti dan anggur yang sudah dipecah-pecahkan dan anggur yang sudah dituangkan. Dan roti ini adalah lambang tubuh Kristus yang sudah dicabik-cabik, dirobek, ditombak, yang sudah disesah, digores-gores sehingga tertumpah darah di Bukit Golgota dan juga bilur-bilurnya
anggur sebagai lambang korban gerapirat darah Yesus Kristus Tuhan yang sudah tertumpah di Bukit Golgota untuk menebus kami, untuk menyucikan dan menguduskan kami dari dosa-dosa kami. Tuhan, kiranya bubuhkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Tuhan, kuduskan roti dan anggur ini, supaya setiap kali kami memakan, pada waktu kami meminumnya, Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, dan persekutuan kami dengan Tuhan semakin diperbaharui. Kami hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan kuduskan dan Tuhan layakkan. Dan setiap jemaat Tuhan yang akan menerima sakramen ini juga Tuhan kiranya menguduskan mereka, sehingga mereka layak menerima roti dan anggur ini, sehingga mereka menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian kenaikan sembahku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kenaikan sembahku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan roti ini, dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Dan sebelum kita minum dari cawan ini, kita mendengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, semua mengucap syukur. Semua mengucap syukur. Haleluya. Dia, Yesus, telah mati bagiku. Dia, Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam jiwaku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Semua menyembah Dia, katakan bagi Dia. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya.
selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagimu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mati, hidup bagi kami, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Tinggi. Engkau layak menerima segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Di kotak yang ini ucapan syukur yang besar. Ya. Yang biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Bagi para pelayan pundi-pundi boleh maju ke depan. Oh iya, persembahannya langsung. Saya lupa ini minggu pertama. Aduh, kalah sama Oma. Kita akan memberikan terbaik buat Tuhan. Kita mau bersatu hati dalam doa dulu. Nanti Gaby pimpin kita dalam doa persembahan ya. Yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi. Sekarang kami mau memberi persembahan. Tuhan, berkati setiap tangan yang memberi maupun tidak. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sebelah kanan adalah persembahan ucapan syukur, sebelah kiri persembahan biasa seperti biasa. Kita bisa mulai dari sebelah kanan saya ya. Silakan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa kasih setianya.
Tuhan memberkati persembahan saudara semua dan Tuhan juga memberkati saudara. Haleluya. Pak Ibu dikasih Tuhan, ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Kita berharap akan terus ibadah secara onsite atau di gereja ya, karena sudah mulai sedikit menurun, bukan sedikit, banyak menurun pandemi. Walaupun sekarang mungkin ada kasus-kasus baru, tetapi tidak signifikan. Kita tidak terpengaruh dengan semua itu. Kita mau fokus terus beribadah kepada Tuhan secara onsite. Ini minggu pertama hybrid karena orang-orang tua yang tidak bisa ikut perjamuan kudus supaya bisa langsung ya. Bisa sih dengar di YouTube, tapi kan biar enak langsung ikut perjamuan kudus seperti ini. Itu saja, tidak ada pengumuman yang lain untuk kita sementara ini. Kegiatan pelayanan hanya hari Minggu saja. Tapi kalau ada saudara perlu pelayanan, entah itu perlu dukungan doa atau perlu apapun pelayanan, entah pelepasan, silakan menghubungi pelayan-pelayan Tuhan yang ada secara pribadi Japri, baik Bapak Gembala, saya atau staf gembala yang lain ya. Mari kita akhiri ibadah kita. Terima kasih untuk semua saudara yang ambil bagian dalam pelayanan, pada imam-imam musik yang luar biasa. Tuhan memberkati tim multimedia, penyambut jemaat semua. Tuhan memberkati pelayanan saudara, juga WL dan singer ya. Tuhan memberkati pelayanan kalian semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah berkenan hadir, memimpin, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Terima kasih untuk lawatan Tuhan kepada kami yang ada dalam gereja, juga kepada saudara-saudara kami yang ada di tempat mereka masing-masing. Dan siapapun yang menyaksikan atau yang mengikuti ibadah kami secara online, siapapun mereka, Tuhan, kami percaya Tuhan juga melawat mereka hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk setiap jemaat, baik yang hadir di gereja maupun mereka yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Tuhan mengerti setiap pergumulan mereka. Dan bukan hanya mengerti, tetapi kami percaya Tuhan peduli kepada setiap pergumulan mereka. Dan bukan hanya peduli kepada mereka, tetapi Tuhan juga akan segera mengulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, Pendeta Tony Setiawan, yang hari ini seyogianya melayani perjamuan kudus, tetapi karena terganggu kesehatannya, karena diare, dia tidak bisa hadir ke gereja, tidak bisa datang melayani. Tuhan, karena itu dari tempat ini kami berseru, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan hamba-Mu, dan Tuhan memulihkan kesehatan hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Juga anak-anak-Mu yang lain yang mungkin berhalangan hadir karena sakit, Tuhan juga menjamah dan menyembuhkan mereka dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan kalau ada di antara mereka yang tidak bisa hadir karena pergumulan yang berat yang mereka hadapi, Tuhan topang mereka kiranya. Tuhan memberi kepada mereka kekuatan dan kemampuan untuk mereka keluar sebagai pemenang. Sebab Tuhan
Yesus menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan juga untuk pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ki Haji Ma'ruf Amin. Kiranya Tuhan memberi kepada mereka hikmat akal budi dalam memimpin bangsa ini, sehingga Tuhan mereka dapat mengeluarkan polisi-polisi yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang mendatangkan kemakmuran, mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, juga kami memberkati kota Jakarta, kota di mana kami tinggal. Sebab Tuhan berfirman, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku buang. Sebab kesejahteraan kota itu menjadi kesejahteraanmu. Karena itu Tuhan, kami berkati kota kami, baik kota di mana kami tinggal Jakarta maupun saudara-saudara kami yang tinggal di kota di luar Jakarta, juga Tuhan memberkati kota mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan bait-Mu ini, kami kembali ke tempat kediaman kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian kiranya Tuhan menyertai ketika kami pulang. Tuhan lindungi kami dengan kuasa darah-Mu, utus pasukan malaikat-Mu berkawal membentengi kami sepanjang perjalanan. Mara bahaya, celaka, bahkan maut yang dirancang oleh si iblis kami tolak, batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Bapa menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat, rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara, mengurapi saudara, dan memimpin saudara. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyongsong kita, orang-orang yang percaya dan taat kepadanya di awan-awan permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah